Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Dian Merdekawati dalam program Bicara Langsung. Dan pemirsa, pada malam hari ini kami mengangkat sebuah tema yang berkenaan mengenai penataan tata ruang Kota Palu pasca terjadinya bencana yang terjadi di tahun 2018, yaitu bencana gempa, likuifaksi, dan juga tsunami. Dan kemudian Kota Palu mengangkat sebuah konsep penataan tata ruang kota, yaitu Palu Geopark City, berbasiskan warisan bentang alam yang kita miliki di Kota Palu. Dan juga kalau kita mengingat bahwa Kota Palu sendiri berada di kawasan yang dilintasi oleh jalur patahan sesar Palu Koro, di mana ada resiko-resiko bencana yang dapat terjadi secara periodik. Dan konsep ini menilai akan dapat meminimalisir potensi bencana yang terjadi tersebut. Namun untuk lebih jelasnya, kita akan melihat sebuah video singkat yang akan saya tayangkan bersama. Kita lihat pada video berikut ini dari IAP, Ikatan Ahli Perencanaan. Mari kita simak bersama. Bumi Tadulako atau biasa dikenal sebagai Kota Palu adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu berbatasan dengan Kabupaten Donggala di sebelah barat dan utara, Kabupaten Sigi di sebelah selatan, dan Kabupaten Parigi Motong di sebelah timur. Kota Palu telah dikenal sebagai kota dengan 5 dimensi bentang alam yang mengelilinginya. Hal ini demikian menjadikan Kota Palu memiliki potensi sebagai kota pariwisata yang tentunya perlu ditangani dengan baik. Kota Palu juga dikenal dengan kota yang rawan terhadap berbagai bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, dan likuifaksi. Peristiwa bencana alam yang melanda Kota Palu dan sekitarnya pada tanggal 28 September 2018 menggugah Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia atau IAP Provinsi Sulawesi Tengah untuk berkontribusi menciptakan masa depan Kota Palu yang lebih baik, aman, dan terawat untuk generasi selanjutnya. Palu Geopark City atau Palu Kota Taman Bumi dengan potensi warisan bumi dalam bentuk geowisata di seluruh kota merupakan harapan masa kini sekaligus menjadi warisan bagi masa depan. Potensi geowisata Kota Palu merupakan isyarat bagi kita semua untuk menjadikan seluruh bentang alam di Kota Palu sebagai aset wisata yang menarik. Layanan kota yang berkualitas, seluruh infrastruktur termasuk transportasi dan pengolahan serta pengelolaan sampah perlu dilakukan secara berkelanjutan, dan sumber daya masyarakat Kota Palu adalah kunci dari semua keberhasilan Palu Geopark City. Palu Geopark City adalah penataan Kota Palu yang lahir dari suatu hal yang nyata berada di depan mata kita, di mana semuanya dapat kita lihat dan dapat kita sentuh. Palu Geopark City adalah penataan kota yang dilakukan dengan rasa syukur mendalam dan diwujudkan dengan tindakan nyata dari masyarakat Kota Palu untuk mencapai berkah yang berlimpah dengan cara mengisi kehidupan dengan penuh makna. Berkah itu lahir dari pilihan masyarakat untuk secara nyata menata dan merawat Kota Palu. Menata dan merawat warisan bumi yang telah hadir dalam wujud bentang alam yang indah, laut, sungai, lembah, bukit, dan gunung yang merupakan karunia dan menjadi potensi pariwisata. Berkah juga akan hadir apabila ada kemampuan dan kemauan mengurangi berbagai risiko bencana di Kota Palu. Keberadaan warisan bumi yang unik seperti sesar aktif Palu Koro dan zona merah di Teluk Palu, area eks likuifaksi Balaro dan Petobo dengan potensi sebagai segitiga emas geowisata. Segitiga emas geowisata sejarah kebencanaan Kota Palu wajib ditangani dengan baik, fokus, dan serius, sehingga diharapkan akan terwujud Kota Palu sebagai kota taman bumi kelas dunia yang dihuni oleh masyarakat yang tanggap terhadap risiko bencana, tanggap terhadap potensi geowisata, dan kelak menjadi masyarakat dunia yang hidup dipenuhi berkah. Ya pemirsa, itu tadi video pengenalan singkat mengenai konsep Palu Geopark City oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Sulawesi Tengah. Dan pada malam hari ini kami sudah menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya tentu saja. Dan saya perkenalkan, pada malam hari ini telah hadir bersama dengan kita Akademisi Universitas Tadulako, bidang keahlian geoteknik, gempa bumi, dan likuifaksi, Dr. Engineering Hendra Setiawan, STMT. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Dian. Dan juga bersama dengan kita hadir Ketua Ikatan Ahli Perencanaan IAP Indonesia Sulawesi Tengah, Dr. Wildani Pinkan S. Hamzens, STMT IAP. Selamat malam, Bu Pinkan. Selamat malam, Mbak Dian. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak dan Ibu di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Ya.
Pemirsa, Anda dapat bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan kalau Anda memiliki pertanyaan seputar tema yang kami angkat pada malam hari ini di nomor yang tertera di layar kaca saudara di 0451 452 414 atau di 0813 9076 2685. Baik, mengawali perbincangan dialog kita pada malam hari ini tadi di video yang dipersembahkan oleh IAP tadi, Ikatan Ahli Perencanaan, dikatakan bahwa kita memiliki potensi wisata yang sebenarnya sudah ada di depan mata dan juga sudah kita bisa lihat dan kita sentuh begitu. Saya mungkin akan ke Pak Hendra terlebih dahulu. Pak Hendra, konsep geopark atau taman bumi itu kan adalah manajemen pengembangan kawasan berkelanjutan yang memadukan diantaranya ada 3 hal seperti geologi atau heritage begitu, geodiversity, lalu ada keanekaragaman hayati seperti biodiversity dan juga cultural diversity. Mungkin dari segi geodiversity, kira-kira Pak, potensi seperti apa yang kita miliki di Palu tadi yang seperti dikatakan di video yang kita bisa sentuh dan kita lihat yang ada di Sulawesi Tengah ini, khususnya Kota Palu. Terima kasih Mbak Dian. Nah, sebenarnya pertanyaannya lebih pas ke Ibu Pinkan ini. Jadi masalah geodiversity di Palu ini kan tadi ada kita lihat di video tentang 5 dimensi bentang alam yang ada di Kota Palu, mulai dari teluk, lembah, sungai, bukit, dan juga gunung. Nah, di sini sebenarnya 5 utama ini adalah yang akan kita coba kembangkan untuk menunjang ke arah Palu Geopark City ini. Tentunya ini tantangan yang luar biasa karena kita dalam skala sebuah kota gitu ya. Memang kita sudah sering melihat bahwa ada beberapa lokasi lainnya di Indonesia terutama yang menjadi geopark tetapi di site-site tertentu hanya pada spot-spot tertentu. Tapi untuk Kota Palu ini kita kan skalanya sebuah kota. Tentunya kita harus mengembangkan semua potensi yang dimiliki Kota Palu. Selain 5 tadi, tentunya ada site-site lainnya. Misalnya kita juga punya Tugu Perdamaian, kita punya Souraja gitu ya. Kita punya beberapa spot-spot yang view-nya luar biasa yang perlu kita kembangkan sama-sama. Seperti itu mungkin konsep awalnya. Konsep awalnya. Ya. Baik, Ibu Pinkan sendiri dari IAP melihat ini. Karena kan Ibu, kita ini agak miris begitu Bu ya, kalau misalnya orang luar melihat potensi yang besar tentang wilayah kita, sementara kita sendiri, juga pemirsa di rumah, belum mengenal atau belum tahu, belum sadar. Jadi seperti apa Bu potensi yang kita miliki? Ya, terima kasih Mbak Dian. Jadi ketika bencana ini sebenarnya proses perubahan kita semua. Kalau kita sadar bahwa bencana alam ini bukannya sesuatu yang kebetulan, tetapi bisa dianggap ini adalah proses berbaliknya Kota Palu itu menuju kota dunia yang benar-benar penuh dengan ilmu pengetahuan karena bencana kan penuh dengan, tapi berkah sungai, teluk, bukit, gunung, lembah. Nah itu udah pasti, itu nggak ada bencana itu pasti. Nah ada yang spesifik sekali lagi, geosite yang muncul pada saat gempa itu yang namanya area likuifaksi Balaroa dan Petobo. Nah ini area ini merupakan geosite baru yang muncul akibat gempa bumi, akibat sesar aktif Palu Koro. Nah ini merupakan sesuatu yang tidak ada di dunia. Nah, disinilah kita harapkan Kota Palu bisa menjadi suatu kota yang merupakan taman yang besar yang bisa menghidupi masyarakat Kota Palu gitu. Makanya kita bilang di situ bisa disentuh, teluk, laut, sungai, semuanya bisa kita lihat gitu, bisa kita nikmati. Nah sekarang kita tata itu menjadi sesuatu yang betul-betul penuh berkah bagi kita semua. Dapat mensejahterakan masyarakat begitu. Iya, berkelanjutan. Berkelanjutan, betul sekali. Satu poin yang sangat menarik yang akan kita bahas secara lebih lanjut. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa, kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali dalam program Bicara Langsung, masih menghadirkan dua narasumber yang tadi sudah
menghadirkan informasi kepada Anda, dan pada sore hari ini juga kami telah bergabung bersama dengan narasumber kami yang ketiga, yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu, Bapak Dr. Farid Rifai SOS MSI. Selamat malam Pak. Malam. Terima kasih sudah hadir. Ya, tadi kami sudah membicarakan awal mengenai pembicaraan konsep Palu Geopark City ini, mengenai bagaimana memberikan dampak yang berkelanjutan begitu Ibu Pinkan ya. Dan karena sudah hadir di sini Pak Kadis, jadi kami juga ingin membahas mengenai dua aspek lain dari pembentukan Geopark City ini, di mana kalau tadi ada geoheritage, geodiversity, lalu kemudian ada biodiversity dan juga cultural diversity. Mungkin di sini mengenai kebudayaan, keragaman kebudayaan yang kita miliki di Kota Palu, karena itu juga adalah salah satu unsur yang ada dalam pembentukan geopark begitu. Pak Kadis, kira-kira apa yang kita miliki, keanekaragaman budaya seperti apa yang dimiliki oleh Kota Palu ini sehingga kemudian itu bisa menjadi potensi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang berbicara tentang geopark ini adalah suatu taman bumi ya. Jadi di Kota Palu ini ada beberapa yang memang tidak dimiliki oleh daerah lain. Misalnya ada 5 dimensi, misalnya ada pegunungan, ada laut, ada lembah, ada bukit, dan sungai. Nah, budaya kita di Kota Palu ini pada umumnya mata pencaharian mereka itu kuliner. Kenapa? Karena kita tidak punya lahan perkebunan, lahan pertanian yang cukup besar, peternakan, perikanan, semua tidak ada di Kota Palu. Arealnya tidak cukup untuk dijadikan sumber pendapatan masyarakat. Nah, kita harus banyak menjual wisata. Wisatanya tadi itu dari 5 dimensi kita kelola seperti yang disampaikan Ibu Pinkan tadi itu. Kita harus kelola bagaimana, apalagi satu ketambahan geopark lagi, jadikan taman bumi ini bagaimana sepanjang areal itu, sepanjang garis koro patahan itu mungkin di simbol-simbol ada dipasang lampu-lampu sehingga masyarakat bisa tahu, oh ini garis Palu Patahan. Ya, itu salah satu ide mungkin dari Dinas Pariwisata Pak ya. Kemudian ada monumen di situ, jadi dibiarkan dulu itu yang terjadi bencana itu. Baik. Mungkin saya akan ke Pak Hendra dulu. Pak Hendra, kalau kita ingin membangun geopark yang baik itu, kita harus memerlukan cerita bumi yang utuh. Nah, mungkin kita perlu membuat sebuah cerita bumi yang utuh mengenai Tanah Tadulako ini. Seperti apa cerita bumi yang ada di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu untuk mendukung pembentukan geopark, Pak? Kalau kita berbicara tentang impian kita sama-sama untuk menjadikan sebuah Palu Geopark City, jadi kita juga tidak bisa melepaskan diri dari fakta bahwa hal yang harus kita selalu ingat tentang Kota Palu adalah keberadaan Palu Koro ini ya Pak Kadis. Jadi ini adalah tantangan sekaligus, kalau saya pinjam istilah dari Bu Pinkan, ada semacam, ada positifnya, ada rezekinya juga di situ, karena kita mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki jadinya. Nah, tetapi kita juga harus bisa menyikapinya dengan bijaksana seperti ini. Kita ketahui bahwa Palu Koro ini, sesar Palu Koro ini menyebabkan kita, kondisi lahan kita ini, Kota Palu menjadi begitu rawan terhadap gempa bumi, beserta bencana susulannya, misalnya yang dipicu oleh gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tadi. Nah, kita perlu sekali mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat, bagaimana sih kita bisa hidup berdamai dengan kondisi Kota Palu ini. Bagaimana kita bisa menjadi misalnya masyarakat yang katakanlah tangguh bencana, tetapi tetap kita menjadikan kondisi Kota Palu ini sesuatu yang bisa menjadi support untuk kehidupan kita ke depannya. Jadi saya pikir barangkali yang paling pas itu memang geopark. Konservasi dan di sini adalah kata kunci. Konservasi dan ketahanan kita
walaupun memang tantangan terberat juga buat Bu Pinkan dan Pak Kadis, kadang-kadang kita ini kata konservasi itu image-nya melekatnya tidak ekonomis, menjual, ya, tidak menjual. Padahal belum tahu ya. Padahal belum tahu ya. Pemahaman banyak dari kita adalah konservasi itu kurang menjual. Secara finansial tidak begitu menguntungkan. Ini yang perlu kita rubah. Nah, salah satunya adalah dengan banyak mengeksplor tentang kondisi kebumian Kota Palu ini yang sangat menantang. Iya, ada satu poin mengenai konservasi yang menjual. Nah, itu nanti akan saya tanyakan kepada Ibu Pinkan. Namun kita bersama akan mendengarkan kumandang azan maghrib bagi Kota Palu dan sekitarnya. Kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bicara Langsung dengan tema Palu Geopark City. Masih menghadirkan ketiga narasumber kami di studio, Dr. Engineering Hendra dan juga Dr. Wildani dan Kepala Dinas Dr. Farid Rifai. Dan kami melanjutkan dialog kami pada malam hari ini. Tadi kita sudah ada di mengenai konservasi yang kalau kita dengar konservasi itu kadang kesannya tidak menjual, begitu kata Pak Hendra tadi. Nah, bagaimana Bu, supaya kita mengantisipasi hal itu, memberikan konservasi yang bisa menjual? Ya. Konservasi itu kan sering dianggap tidak menjual ya, itu Iya, yang sering pertama. anggapannya. Tapi konservasi itu sebenarnya aset, sangat menjadi aset. Bagaimana? Itu kan intinya memelihara dan merawat, itu intinya konservasi. Nah, kalau bentang-bentang alam ini, bukit, gunung, sungai, teluk, lembah dipelihara, cakep, cantik, orang akan datang. Lihat saja contohnya Menara Eiffel, udah berapa tahun yang lalu itu. Berapa itu orang setiap tahun ke situ. Nah, bayangkan ini satu kota. Satu kota dengan ikon-ikon landmark tertentu yang bisa kita hadirkan, ada di bukit, ada di gunung, kemudian ada di lembah, ada di sungai, destinasinya banyak. Sekarang ini terdata saja sekitar 30-an destinasinya, ditambah dengan destinasi geosite baru yang kawasan Petobo dan Balaroa konservasi. Nah, konservasi yang dimaksudkan di sini orang membayangkan, oh ini area wisata seperti apakah? Kita konservasi artinya di dalam ini kita akan membentuk suatu area yang orang tidak sembarang bisa masuk. Itu artinya konservasi bagaimana merawat area likuifaksi ini. Bentuk gambaran kasarnya taman, tapi orang tidak bisa masuk. Orang hanya bisa melihat dari luar ataupun dari gardu-gardu atau dari hotel-hotel di resort di sekitarnya, bisa berjalan-jalan di sisinya, dan Nyai Taman ini hanya bisa masuk yang merawat. Nah, kira-kira gambaran konservasinya begitu. Itu yang akan kita coba berikan kepada masyarakat Kota Palu. Kita mencoba mengedukasi bahwa kita punya harapan loh dengan kondisi Palu yang rawan bencana ini. Kita sangat punya harapan. Artinya masyarakat tahu seberapa bencananya yang akan kita dapatkan secara periodik, tapi juga kita punya harapan gitu, dan harapan itu kan harus pasti ya. Dari apa? Sektor pariwisata. Sektor pariwisata yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Betul. Ya, baik. Basisnya adalah alam. Ya, Ibu Pinkan mengatakan mengenai bahwa konservasi itu adalah tentang memelihara dan merawat. Mungkin saya bisa sedikit membahas tentang bahwa kemarin ada berita yang masuk ke kami, yang kami tayangkan juga di program Sulawesi Tengah hari ini, Pak Kadis, itu mengenai kondisi lokasi wisata likuifaksi Petobo yang sepi pengunjung, begitu Pak. Nah, ini kan merupakan salah satu geosite sebenarnya Pak ya. Apa yang menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang lokasi wisata likuifaksi Petobo yang sepi pengunjung ini? Apakah kurang perawatan atau kurang sosialisasi kepada masyarakat atau seperti apa Pak? Ya, baik. Untuk Petobo itu memang sekarang kurang dikunjungi orang karena memang kita masih membenahi bahwa di situ akan dijadikan monumen yang menjulang tinggi. Nanti di sepanjang monumen itu akan kelihatan, oh ini garis daerah patahan ini pernah terjadi likuifaksi, sehingga apa yang terjadi situ harus dipelihara dulu, jangan dulu diratakan sehingga menghilangkan jejak. Nah, kita inginkan ada menara yang tinggi di situ sehingga ketika orang naik di atas menara itu,
oh ini pernah patah di sini, pernah terjadi likuifaksi. Oke, di artinya daerah pembangunan tersebut. menara itu tidak di atas posisi lokasi likuifaksi itu Pak ya, bukan nanti ya? bisa melihat sepanjang Di luar dari situ, tapi iya, bisa melihat begitu bisa ya? melihat. Berhubungan dengan apa Iya, ya konsep yang disampaikan Ibu Pinkan tadi tentang Iya. membentuk kawasan konservasi di mana orang bisa melihat dari luar begitu. Iya. Soal karena ada kekhawatiran begitu Ibu Pinkan dan juga Pak Kadis mengenai masyarakat yang mereka tuh merasa terusik kalau misalkan merasa tidak enak kalau misalkan di situ dibangun diratakan begitu, ada kata-kata diratakan, membangun suatu infrastruktur kemudian di situ padahal bisa kita katakan adalah makam Iya. begitu dari orang-orang yang tertimbun di Iya. kawasan likuifaksi tersebut. Iya, di monumen itu juga kita akan adakan wisata kuliner. Nantinya akan ditata rapi dan diutamakan masyarakat orang-orang yang pernah terjadi bencana, mereka lah yang diutamakan untuk berjualan dulu untuk di situ. Oke, baik, itu pengembangan untuk lokasi likuifaksi Petobo begitu Pak Kadis ya. Baik pemirsa, kembali saya mengingatkan kepada Anda dapat bergabung bersama kami apabila Anda memiliki pertanyaan dan juga Anda memiliki saran seputar tema yang kami bahas pada malam hari ini, yaitu mengenai Palu Geopark City. Baik Ibu Pinkan, Geopark itu adalah kesatuan daerah yang memiliki makna internasional yang dikelola dengan secara holistik begitu, dan juga mempertimbangkan mengenai perlindungan, pendidikan, penelitian, dan pembangunan secara berkelanjutan seperti yang Ibu Pinkan juga sudah sampaikan tadi. Dan kemudian bagaimana kemudian IAP, seperti apa gambarannya keempat hal yang tadi itu direncanakan oleh IAP atau dipikirkan melalui pembangunan Geopark City ini, Bu? Ya, oke. Jadi Geopark City ini kolaborasi dari berbagai macam komponen masyarakat gitu ya, dari akademisi, kemudian organisasi-organisasi profesi, teman-teman yang dari arsitektur itu akan sangat membantu untuk arsitektur konservasi. 2 hari yang lalu kemarin itu kami berdialog dengan mereka gitu, coba dari arsitektur konservasi itu seperti apa untuk suatu kota, itu harus didesain. Jadi wajah kota yang konservasi itu seperti apa, itu kita harus rancang. Artinya tidak merubah apa yang ada sekarang, tapi mempercantik dari apa yang ada, itu yang harus dipikirkan. Tidak merubah, Tapi mempercantik gitu. Itu tantangan, meremajakan, merawat dari yang sudah ada. Jadi tidak ada rombak, tidak ada apa, tapi bagaimana caranya dipoles seperti apa. Misalnya aja Teluk Palu ya, Teluk Palu itu ada, saya lihat satu yang bisa jadi geosite. Itu kalau sebelah Raja Moili 1 itu ada bangunan bekas ada kegiatan di situ dulu ya. Di situ nah itu bisa dilakukan arsitektur konservasi di situ, di sepanjang teluk itu salah satu contohnya, dan kecantikan itu akan muncul begitu itu dipoles dengan kesungguhan jiwa, kesungguhan hati, arsitektur dari jiwa itu akan muncul gitu, kira-kira seperti itu. Ya. Kalau kita berbicara berkelanjutan ini berarti kita juga mempersiapkan sesuatu bukan hanya mengenai hari ini tapi juga ke depan. Artinya berarti kita akan merangkul pemuda. Nah, seperti apa itu Ibu Pinkan kalau dari dalam anak cucu gitu ya, sampai generasi berikutnya. Jadi kita memang harus ada kan sosial budaya. Yang paling penting di sini budaya. Jadi kita akan mulai kalau dari sosial budaya itu, karena itu kan yang mempunyai masyarakat gitu ya, keturunan dan lain-lain, itu kita harus tahu seperti apa Kota Palu awal berdirinya. Nah, kita di dalam cita-cita kita di sini akan ada kampung heritage juga. Kampung heritage. Jadi kampung warisan gitu. Nah, itu akan kita dapatkan dari hasil olahan bersama teman-teman, misalnya dari komunitas historia, misalnya kita akan diskusi dengan teman-teman gitu. Bagaimana Sauraja seperti apa gitu di masa dulu, sehingga ketika Sauraja ini jadi destinasi, prosesi yang ada di masa lalu itu kita bisa rekonstruksi, dan itu tawaran wisata yang sangat unik. Itu baru satu destinasi itu ya. Nah, itu berarti menghadirkan keluarga dari raja-raja kita dahulu seperti apa. Mereka akan berkontribusi di dalam pembentukan wisata Kota Palu. Gitu. Artinya memperkuat cerita mengenai heritage itu. Cerita mengenai bumi kita ini seperti apa di Tadulako ini begitu Bu ya. Baik, kalau Pak Kadis bagaimana Pak caranya kemudian ke depan secara berkelanjutan ini, kemudian melibatkan juga pemuda, karena tentu saja ini kan akan terus nanti pemuda yang meneruskan pembangunan ini. Baik, kita tetap tidak boleh lari dari 5 dimensi. Jadi kalau saya urai dari untuk pegunungan, kita harus bermimpi besar, ya, dimulai dari yang kecil.
kalau Pak Gubernur Pak Rusdi Mastura bilang katakan bahwa harus bermimpi besar, tapi dimulai dengan yang kecil. Pertama, kita lihat dari pegunungan. Mimpi besar kita adalah bagaimana pegunungan itu menghasilkan PAD. Di situ ada para layang. Nah, para layang kalau kita lakukan event internasional bisa seluruh 25 negara bisa. Kemudian mimpi besar kita pasang gondola dari Salena sampai ke hutan kota, lewat di sepanjang pantai itu. Kemudian kita lihat ke sungai, ya, dari 5 dimensi tadi. Di Sungai Palu ini panjang. Nah, saya sudah mencoba mewarna-warni itu tanpa dana sedikit pun, hanya partisipasi masyarakat untuk ngecat saja dindingnya. Dan itu ternyata menarik. Kita lakukan partisipasi dengan masyarakat. Nah, sekarang sudah mulai orang-orang untuk berjualan di sekitar situ. Dan sudah kita pasang 16 unit box kuliner. Ternyata setelah dievaluasi hampir 300.000 satu box kuliner. Kalau kali 16, 4.400.000 satu malam. Kalau 1 bulan 144 juta. Kalau 1 tahun 1,7 M. Kalau dipajak itu masuk uang pajak 6%, 103 juta. Nah, bagaimana sepanjang itu kita pasang 500 unit. Itu 500 unit box kuliner hanya ukuran 2x2 saja. Itu bisa 54 miliar. Ya, artinya itu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata ya, dengan juga merangkul pemuda di dalam bidang-bidang itu, kuliner, Karena kita di Palu 70% itu kuliner dengan pedagang. Tidak ada yang jadi petani, peternak, jarang. Hanya kuliner dengan pedagang di Kota Palu ini. Jadi ya kesempatan kita untuk melakukan jasa untuk Kota Palu. Baik. Saya akan ke Pak Hendra. Pak Hendra, ada satu nilai penting warisan dari Geopark itu adalah berperan penting dalam pengembangan riset dan juga pendidikan ilmu kebumian. Tentu saja ini bukan hanya sebatas tentang bagaimana tempat kita ini di Kota Palu menjadi lahan penelitian, tapi juga mungkin awalnya kita bisa melihat dulu masyarakat kita sendiri, apakah sudah teredukasi dengan kondisi alam kita. Bagaimana kira-kira Bapak melihat hal ini? Baik, kita harus mengingat juga ke belakang bahwa gempa bumi ini kan sesuatu yang bersifat periodik. Suka tidak suka, siap tidak siap, akan ada waktu pengulangan terjadinya. Nah, di situ kita perlu menyiapkan generasi muda, anak cucu kita gitu. Jadi kita perlu menyiapkan generasi muda dengan edukasi yang sekaligus menyiapkan mereka untuk paham tentang kondisi rawan bencana ini, sekaligus memberikan edukasi tentang bagaimana sih konservasi ini, bagaimana konservasi yang selain merawat, memaintain, mempercantik gitu. Nah, kita contohkan bagaimana misalnya kita memberikan edukasi tentang geopark dan juga masalah kebencanaan. Jadi ada penelitian yang menghasilkan bahwa ternyata likuifaksi itu di suatu lokasi, kalau kita tidak melakukan usaha-usaha perbaikan tanah, itu akan terjadi kembali, bisa terjadi kembali di lokasi yang sama. Itulah sebabnya ini sangat mendukung, pas sekali kalau kita melakukan konservasi di situ. Karena kalau kita tidak melakukan usaha-usaha perbaikan tanah, kedepannya akan terjadi likuifaksi lagi apabila ada gempa yang cukup besar terjadi. Nah, untuk penelitian, ini kan sekarang kalau kita melakukan konservasi, menjadikan ini sebagai geopark, kita kan jadi semacam punya laboratorium berskala 1:1, laboratorium alam. Kan menariknya di situ, para peneliti kan di tempat lain mungkin melakukan modeling di laboratorium, skalanya diperkecil gitu. Kita punya skala alam. Lab alamnya. Jadi itu sesuatu yang sangat menarik, selain untuk wisata, untuk para peneliti baik dari daerah kita sendiri, Indonesia ataupun dari luar, ini akan menjadi sumber ilmu pengetahuan yang luar biasa untuk kepentingan manusia. Pak Hendra sendiri, tadi saya mendapat informasi bahwa Pak Hendra pernah melakukan penelitian dan memang tentang likuifaksi begitu ya di Jepang. Bagaimana Bapak melihat perbandingan masyarakat yang sudah dipersiapkan, memang sudah teredukasi,
dengan yang belum begitu? Ya, jadi Mbak Dian, likuifaksi ini memang fenomena yang sebenarnya sudah cukup lama. Jadi kita mulai mengenal likuifaksi itu tahun 1964 di gempa Niigata, Jepang. Nah, tetapi dari pengalaman Jepang itu seharusnya kita bisa belajar. Bagaimana mereka setiap kali ada kejadian belajar dan terus belajar, akhirnya mereka sekarang menjadi masyarakat yang betul-betul siap dan tangguh menghadapi bencana. Kita juga harus bisa melakukan hal yang sama. Jadi misalnya bagaimana kita mengedukasi masyarakat, mulai dari yang paling kecil misalnya. Jadi di sekolah dasar misalnya kita mengadakan simulasi-simulasi barangkali Pak Kadis. Bagaimana anak-anak kita pada saat kan gempa ini tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Jadi pada saat terjadi gempa misalnya di sekolah, anak-anak kita itu tahu apa yang harus mereka lakukan. Begitu juga kaum-kaum rentan lainnya selain anak-anak, ibu-ibu atau lansia, semuanya kita berikan edukasi dan pemahaman bagaimana sih menyiapkan diri menghadapi bencana, karena kita memang hidup di daerah yang rawan bencana ini. Artinya kalau di sekolah dasar kita bisa mempertimbangkan adanya kurikulum pencegahan bencana. Betul itu ya, sekali. Pengantisipasian bencana itu. Betul, dan kami di Universitas Tadulako sudah memulai itu, terutama semenjak gempa 2018, mulai dari penerimaan mahasiswa baru lewat kegiatan PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Salah satu topik atau materi yang diberikan kepada para calon mahasiswa adalah mengenai kebencanaan ini. Iya. Iya, bagaimana Pak Kadis mungkin menanggapi? Memang Kota Palu ini memang rawan bencana. Jadi kita harus berpikir ketika terjadi bencana kita mau kemana. Nah, saya ingin Kota Palu ini punya kampung pengungsian. Jadi di situ semua ada di dalam. Ada gudang, ada kampung pengungsian. Jadi semua orang ketika terjadi bencana mereka sudah tahu ke sini. Jadi titik-titik jalan itu sudah dibuka. Jadi di situ ada kampung, semua fasilitas orang siapkan ada di dalam situ. Jadi ketika terjadi bencana orang sudah datang ke situ. Tanpa lagi harus dijelaskan. Dan itu perlu edukasi. Setiap hari di pelajaran. Jadi itu ada kampung untuk disiapkan menjadi pusat bencana pengungsian. Nah, kalau itu terjadi kita tidak perlu berpikir untuk bangun gudang di sini tanpa suatu desain tidak terjadi bencana kita tidak gunakan. Tetapi kalau ada terpusat satu tempat di kampung, di situ ketika terjadi bencana semua masyarakat akan berbondong-bondong di situ dan jalannya sudah tertata. Semua arus ada alurnya ke situ. Baik, kampung pengungsian ini artinya ketika masyarakat sudah tahu kapan itu akan terjadi, kemudian mereka bisa mengantisipasi lebih awal begitu. Ini saya mengingat konsep yang pernah disampaikan oleh Ibu Pinkan. Ibu Pinkan mengatakan bahwa bahkan kita akan ada pada satu titik di mana kita melihat bencana itu terjadi, tapi kita menjadi penonton begitu. Kita tidak terlibat di dalamnya. Bagaimana Ibu Pinkan? Ya, saya mengandaikan seperti gerhana matahari total yang sudah bisa diprediksi. Nah, menurut kajian-kajian yang ada, itu tsunami itu bisa diprediksi. Nah, para peneliti itu kan pasti akan datang. Nah, suatu saat dengan mitigasi yang baik, artinya warga kota itu aman. Itu tsunami bisa kita saksikan, dan itu ilmu pengetahuan yang luar biasa besarnya, baik secara ekonomi, sosial, kemudian untuk masa depan, untuk proses edukasi itu sangat luar biasa itu. Kita berada di tempat yang tinggi dan bisa melihat bagaimana pengetahuan alam itu terjadi betul-betul terjadi di depan mata kita. Baik. Dan Ibu Pinkan, kita berpikir karena mengenai mindset masyarakat yang belum berubah, mungkin ya masih ada rasa trauma, dan itu memang tidak bisa dipungkiri begitu ya, karena terjadi di depan mata begitu. Bagaimana kita mengubah atau membentuk mindset yang awalnya menjadi trauma ini, kemudian melihat ini sebagai sesuatu yang istilahnya mungkin mercy in disguise begitu, sesuatu yang justru harusnya kita syukuri. Mungkin saya akan menanyakan pendapat ketiga narasumber kami, mungkin dari Ibu Pinkan dulu. Baik, dengan harapan tentunya, ya, dengan memberi harapan. Dengan memberi harapan di mana masa depan itu ada. Masa depan itu ada, dan yang
sangat penting dihindari adalah resiko itu. Resiko dari tsunami, resiko dari likuifaksi. Bagaimana menghindarinya? Tentu dengan pengetahuan. Makanya di dalam konsep geopark, edukasi itu nomor 1. Bagaimana masyarakat teredukasi secara berkelanjutan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Nah, edukasi nomor 1. Kemudian konservasi. Artinya kita merawat dan memelihara Kota Palu ini dengan bentang alam yang unik dan dengan geowisata yang baru terbentuk, itu area likuifaksi Petobo Balaroa, dengan ada geowisata yang baru terbentuk ini, kita tidak membayangkan itu wisata yang gembira ria ya. Itu adalah area wisata untuk berlangsung secara hikmat. Orang situ akan berziarah, orang di situ akan berdoa. Seperti itu gambaran-gambaran yang kita berikan di konservasi Petobo dan Balaroa, sehingga masyarakat itu akan masuk di situ dengan tertib, berdoa, kemudian memberikan karangan bunga mungkin di situ, seperti itu. Dan dari atas melihatnya, bisa juga berjalan melingkar di area sekitar itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kita mengedukasinya itu dengan barangkali kita bisa bikin simulasi-simulasi, Pak ya. Dari Dinas Pariwisata ini kan saya melihat pasukannya Bapak itu luar biasa, kabit-kabitnya itu bagus-bagus di bawah pimpinan Bapak. Nah, itu sangat bisa dilakukan gitu, hal itu. Kita akan mulai dari Dinas Pariwisata yang mengedukasi geopark ini gitu. Sehingga masyarakat itu terjadi masyarakat sadar wisata satu Kota Palu, bahwa kita punya potensi wisata yang besar, dan semua masyarakat itu adalah masyarakat yang memiliki kesadaran menerima bahwa pariwisata adalah sektor ekonomi yang bisa membuat adanya harapan masyarakat, adanya harapan. Ya, intinya adanya harapan itu ya dari Bu Pinkan mengenai edukasi, sadar wisata, dan juga konservasi berkelanjutan yang harus kita concern begitu. Kita bergerak mulai dari dinasnya Pak Kadis nih. Pasukannya bagus-bagus kok Pak Kadis. Iya. Baik, saya akan ke Pak Hendra mengenai pertanyaan ini, Pak. Bagaimana membentuk pola masyarakat yang awalnya mungkin trauma, kemudian mensyukuri hal ini? Ya. Baik, Mbak Dian. Jadi salah satu poin dari konservasi adalah mitigasi bencana. Kenapa? Karena kita ini kan daerah yang rawan bencana. Bencana kita kan kompleks. Jadi lewat edukasi kita bisa menyiapkan masyarakat yang mitigasi bencana itu mengenai kesiapsiagaan bencana, tangguh bencana, seperti itu ya. Jadi edukasi ini penting sekali. Nah, kalau kita dengan memberikan harapan dan edukasi, sebenarnya kita menyiapkan mereka untuk mendukung kesuksesan dari Palu Geopark City ini. Gitu. Kita kan sudah membahas dari awal bahwa selain konservasi kita juga harus menyiapkan masyarakat kita terhadap bencana. Ini penting sekali. Seperti berarti Pak Hendra sadar wisata, sadar bencana. Sadar wisata, sadar bencana. Satu poin lagi, aman sadar lah bencana. kita di Palu gitu kan. Kita punya sadar wisata, kita sadar wisata bahwa kita punya potensi. Duitnya masuk. Duitnya masuk. Tapi juga kita aman. Kenapa? Karena kita sadar bencana gitu ya. Sebagai contoh barangkali kalau kita lihat di YouTube bagaimana gempa di Jepang 2011 itu, ini masalah edukasi masyarakat Bu Pinkan, Pak Kadis. Ini gempa 9,1 kalau tidak salah ingat, 9,1 atau 9,0. Ini tsunami udah mau datang nih. Helikopter sudah terbang di atas, mau warning, tsunami akan segera datang. Tetapi tidak terjadi kepanikan di pinggir jalan itu. Mobil tidak tap-tap, tidak main klakson. Semuanya mengikuti alur. Begitu juga kalau ada gempa bumi di bangunan tinggi misalnya. Kalau kita kan masih begitu gempa, panik, pokoknya saya selamat, panik. Orang mau keinjak, orang mau jatuh gimana. Tetapi kadang-kadang begitu gempa berhenti, bangunan aman-aman saja. Tapi cedera terjadi karena saling injak-injak itu. Nah, dengan edukasi, simulasi, dimasukkan ke kurikulum gitu ya. Jadi kita menyiapkan semuanya. Jadi sadar wisata, sadar bencana. Amanlah Palu ini. Iya, tambah satu poin lagi, sadar bencana sadar dari Pak Hendra. Baik, bagaimana dengan Pak Kadis? Memang perlu edukasi. Tetapi masyarakat Kota Palu ini adalah masyarakat yang tangguh. Itu Allah sudah turunkan, hanya masyarakat Palu yang mampu mengatasi ini. Sudah ditakdirkan. Betul, Pak. Jadi kita tidak perlu khawatir, hanya kita yang mampu. Bukan orang luar sana datang ke sini, tidak. Hanya masyarakat Kota Palu yang mampu mengatasi persoalan kemarin itu. Jadi kita memang masyarakat tangguh yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan bencana ini, biasa-biasa saja. Karena kita memang sudah pilihan Allah.
Ini masyarakat Palu itu masyarakat yang istimewa. Yang dipilih Allah untuk hanya masyarakat Palu yang bisa menerima bencana yang sedahsyat kemarin. Baik, artinya ada poin mengenai ketangguhan masyarakat Kota Palu itu begitu. untuk memotivasi kita bangkit dari trauma, Pak Kadis ya, supaya kembali semangat ya. Karena masa depan masih ada, kata Ibu Pinkan. Harapan selalu Selalu ada juga. ada. Selalu ada, Iya, selalu ada ya. Jadi masyarakat kita masyarakat tangguh luar biasa. Iya, baik. Dan juga kalau geopark ini di Indonesia sendiri memang juga sudah banyak begitu Ibu Pinkan dan juga Pak Hendra dan Pak Kadis, seperti ada geopark Ciletuh, kemudian masih banyak juga, dan banyak dari geopark Indonesia itu diusulkan ke UNESCO untuk menjadi standar internasional. Mungkin kepada Ibu Pinkan, adakah potensi kita ini mengarah ke UNESCO? Sangat besar ya. Jadi kita ini punya dua kerjaan ini, penataan dengan basis geopark. Jadi penataan kota basisnya geopark, tetapi juga akan mengusulkan bahwa kota ini adalah geopark city. Makanya kita mengambil tidak satu situs tertentu, tidak satu geosite tertentu, tetapi dalam skala kota. Maka dibutuhkan penataan. Penataan yang pas adalah basisnya adalah geopark juga gitu ya. Jadi yang pertama tentunya kita akan mencoba ini secara nasional, kemudian 2 tahun setelah kita bisa meraih status nasional, kita akan coba ke UNESCO itu. Tapi tentu kita coba tata kota dulu ya, dari level masyarakat gitu, kita tata kota dengan baik, penataan kota yang baik, kemudian kita mengusul melalui, kita akan punya rencana induk geopark gitu, dan kemudian mengusul ke nasional. 2 tahun kalau kita dapat status sangat memungkinkan untuk UNESCO. Dan kalau kita sudah jadi daily, artinya ini menata, merawat itu jadi keseharian, nggak usah khawatir status itu akan hilang, karena udah jadi keseharian, setiap hari hidupnya itu adalah merawat kota gitu. Baik. Tidak terasa kita berada di akhir dari sesi kita pada malam hari ini, dialog mengenai Geopark City yang sangat menarik. Mungkin saya bisa mendengarkan closing statement atau harapan dari Palu Geopark City ini ke depannya. Saya mungkin mulai dari Pak Kadis dulu. Silakan Pak Kadis. Ya. Jadi saya mengharapkan pariwisata ini menjadi satu-satunya yang bisa dijual di Kota Palu. Jadi kalau mau bicara pendapatan, meningkatkan pendapatan asli daerah, tidak ada jalan lain kecuali mengembangkan pariwisata. Itu yang bisa dilakukan di Kota Palu. Ya, ada harapan mungkin juga Pak? Ya, harapan saya dengan adanya penjualan beberapa produk destinasi tadi wisata, masyarakat akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang layak. Masyarakat akan mendapatkan hal-hal yang bisa mereka inginkan, sehingga mereka bisa, orang tuanya bisa meningkatkan pendidikan anak sekolahnya, dan akan terjadi ekonomi di masyarakat, karena pariwisata itu adalah urutan ketiga di Indonesia. Urutan ketiga apa ini Pak? Ya, pendapatan untuk sumbangsi pendapatan ke daerah. Pendapatan ke daerah di Indonesia. Nah, dengan bencana kemarin mungkin turun. Tapi kalau pariwisata dikelola dengan baik, dimanapun dunia ini selalu menginginkan pariwisata menjadi sektor unggulan devisa negara. Sektor pariwisata adalah sektor unggulan kita di Kota Palu, begitu Pak? Palu, iya. Iya, baik. Melalui Geopark ini tentunya juga ya Pak ya. Baik. Bagaimana dengan Pak Hendra? Adakah closing statement dan juga harapan mengenai Palu Geopark City ini Pak? Geopark City ini mimpi yang luar biasa, harapan dari seluruh warga Kota Palu. Jadi satu yang mungkin harus kita sadari sama-sama sebagai sesama warga Palu, kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita masih punya harapan itu. Kita punya mimpi dan impian ini luar biasa. Yuk, kita mulai dari sekarang. Kita semuanya tidak hanya menganggap ini tanggung jawab pihak A, pihak B, tapi kita semua serentak. Mari kita mantap bergerak sama-sama untuk menuju Palu Geopark City yang luar biasa ini, sangat menjanjikan untuk kemajuan Kota Palu. Seperti Pak Kadis bilang, ini kalau dibilang berkah kemajuan, income, menjual sekali ini. Jadi ayo kita semua warga Kota Palu menjadikan ini sebagai juga bagian dari tugas dan tanggung jawab kita semua untuk sama-sama bergerak ke sana. Kita punya sadar wisata, sadar bencana tadi yang Bapak bilang ya, begitu. Itu yang menjadi harapan. Dan juga mengenai edukasi kepada masyarakat itu tentu penting harus sekali. Dimulai kayaknya Pak ya. Harus dimulai, mulai hari ini, mulai dari sekarang lah pokoknya. Kita semangat semuanya ini ya.
Baik. Ya. Oke, baik. Oh, Itu oke, dari baik. Pak Hendra. Baik, bagaimana Ibu Pinkan? Baik, kita dari IAP itu sudah mencoba merintis juga. Akan ada webinar nanti dengan Menteri Kemenparekraf ya Pak Sandi Uno. Kita akan ada webinar untuk membangkitkan geliat geowisata di Kota Palu. Jadi itu step kita berikutnya itu untuk membuat Kota Palu ini terlihat potensinya sambil kita berupaya membangkitkan masyarakat untuk sadar wisata, sadar bencana, dan semua belajar tentang pariwisata. Yang kita harapkan di sini semua masyarakat Kota Palu belajar apa itu pariwisata, bagaimana kita menjadi aktor dalam pariwisata di Kota Palu. Itu yang paling penting. Sudah Semua gerakan ini. Gerakan ini sudah dimulai. Sudah kita Saya mulai setuju edukasi itu ke pendapat. teman-teman arsitek, pokoknya semua betul. profesi, sama Pak Hendra dan Iya. teman-teman gitu. Kita lakukan bahwa kita harus belajar tentang semua warga Palu harus belajar pariwisata. Itu Berarti itu perlu mungkin juga ada di kurikulum tadi juga ya? ada di kurikulum. Iya, baik. Ibu Pinkan mungkin juga ini sedikit ingin tahu kapan dimulai ini pembangunan Geopark City ini mengakhiri kita. Kalau pembangunan itu kan dari Pemda ya, dari Pemkot, tapi kita menggulirkan gagasan ini dan Pak Wali sendiri sudah menerima ini. Beliau untuk segitiga sejarah kebencanaan sudah beliau berikan nama segitiga Geokoro, sejarah kebencanaan Kota Palu. Ya. Nah itu sedang diproses oleh Pak Kadis dan teman-teman dari Kabit, ada Pak Nukman, Ibu Dewi, teman-teman dari sana semuanya itu sedang memproses itu. Nah itu langkah awal. Baik. Nah saya rasa seperti itu, kita bergulir alamiah saja sambil Artinya membuat kita memulai proses. begitu, Iya, Ibu Pinkan, kita ya? mulai dari hal kecil. Baik, aja. terima Ya. kasih. Ketiga narasumber kami telah menghadirkan informasi kepada Anda, pemirsa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Dr. Engineering Hendra Setiawan STMT selaku akademisi Universitas Tadulako bidang keahlian geoteknik, gempa bumi dan likuifaksi, juga Ibu Dr. Wildani Pinkan S. Hamzens STMT IAP, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Boleh satu lagi sedikit saja. Oh ya, Kita lagi buat report ini Pak Kadis ya, dengan UNTAD dan Universitas Tadulako, dan ini merupakan kita akan poin ke situ. baik, ya. Oke, karena kita dibatasi oleh waktu, mari kita mengakhiri dialog kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Ibu Dr. Wildani Pinkan S. Hamzens STMT IAP dan juga Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu Dr. Farid Rifai SOF MSI. Dan saya Dian Merdekawati mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan program dialog bicara langsung pada malam hari ini. Kita berharap Palu Geopark City ini dapat terwujud dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.